Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kebijakan tanam paksa, mulai dari latar belakang, pelaksanaan, sampai dampaknya bagi rakyat Indonesia. Vultuurstelsel adalah peraturan pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor. Proses tercetusnya kebijakan tanam paksa. Setelah jatuhnya kekuasaan VOC pada akhir abad ke-18, Belanda mengambil alih langsung kekuasaan kolonial di Indonesia melalui pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun, kondisi Belanda saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi, terutama setelah perang melawan Prancis dan kerugian akibat korupsi VOC. Untuk menutup kerugian dan mengisi kas negara, Belanda membutuhkan sumber pemasukan baru. Pada tahun 1830, datanglah seorang gubernur jenderal bernama Johannes van den Bosch yang kemudian memperkenalkan sebuah kebijakan baru, yaitu sistem tanam paksa atau Vultuurstelsel. Kebijakan ini dianggap sebagai jalan keluar untuk memperkaya negeri Belanda melalui eksploitasi sumber daya alam dan tenaga rakyat di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Isi kebijakan tanam paksa. Yang pertama, rakyat dipaksa menyediakan 1/5 atau 20% dari tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan teh. Yang kedua, hasil dari tanaman tersebut harus diserahkan kepada pemerintah kolonial tanpa bisa ditawar. Yang ketiga, bila rakyat tidak memiliki tanah, maka mereka diwajibkan bekerja di perkebunan atau proyek pemerintah selama waktu tertentu, biasanya 66 hari dalam setahun. Yang keempat, pemerintah kolonial berjanji tidak akan membebankan pajak tambahan kepada rakyat yang ikut tanam paksa. Namun, dalam praktiknya, janji itu tidak pernah ditepati. Realita kebijakan tanam paksa. Secara teori, kebijakan ini seolah terlihat adil karena ada batasan 20% tanah. Namun, pada kenyataannya, aturan itu sering dilanggar. Rakyat dipaksa menyerahkan lebih dari 1/5 tanahnya, bahkan hingga setengah dari lahan pertanian mereka. Pelaksanaan tanam paksa membawa penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Banyak lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi diganti dengan tanaman ekspor. Akibatnya, produksi beras menurun drastis. Kelaparan pun melanda berbagai daerah, salah satunya di Cirebon dan Demak, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Selain itu, kerja rodi atau kerja paksa membuat rakyat kehilangan tenaga dan waktu untuk mengurus lahan mereka sendiri. Kebijakan ini juga memunculkan penderitaan sosial. Rakyat dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak. Sementara, hasil keringat mereka dikirim ke Belanda. Banyak keluarga jatuh miskin dan sebagian penduduk bahkan terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Di sisi lain, tanam paksa membawa keuntungan besar bagi Belanda. Dalam kurun waktu sekitar 1830 hingga 1870, Belanda berhasil memperoleh keuntungan yang sangat besar dari sistem ini. Setiap tahun jutaan gulden dikirim ke negeri Belanda. Keuntungan itu digunakan untuk membangun infrastruktur, membayar hutang negara, bahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat Belanda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa abad ke-19 Belanda menjadi salah satu negara terkaya di Eropa berkat penderitaan rakyat Indonesia. Hal ini sering disebut sebagai de winst van de ander is the digest van de ander, atau keuntungan satu pihak adalah penderitaan pihak lain.
Meskipun menguntungkan bagi Belanda, tanam paksa akhirnya menimbulkan banyak kritik. Kritik datang dari berbagai pihak, baik dari orang Belanda sendiri maupun dari tokoh pergerakan Indonesia di kemudian hari. Kritik terhadap kebijakan tanaman paksa. Salah satu tokoh Belanda yang mengkritik keras kebijakan ini adalah Eduard de Weizsäcker. Melalui karya sastra yang berjudul Max Havelaar, dalam buku tersebut ia menyoroti penderitaan rakyat Jawa akibat kolonial yang tidak manusiawi. Buku ini kemudian membuka mata banyak orang Belanda mengenai praktik eksploitasi di tanah jajahan. Selain itu, kritik juga datang dari kaum liberal di Belanda. Mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa bertentangan dengan nilai kebebasan ekonomi. Tekanan ini berpihak akhirnya membuat pemerintah Belanda mulai menghapus tanam paksa secara bertahap sejak tahun 1860-an dan benar-benar berakhir pada tahun 1870. Setelah itu, Belanda menerapkan kebijakan baru yang dikenal dengan politik liberal. Dari kisah tanam paksa ini, kita bisa belajar bahwa kebijakan kolonial yang hanya mementingkan keuntungan penjajah selalu meninggalkan penderitaan mendalam bagi rakyat jajahan. Sistem tanam paksa menjadi bukti nyata bagaimana bangsa Indonesia pernah dipaksa bekerja keras untuk kemakmuran negara lain, dan pada akhirnya melahirkan kesadaran untuk melawan penjajah. Oleh karena itu, mempelajari sejarah tanam paksa bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tetapi juga sebagai pengingat bagi kita untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan dengan penuh penderitaan. Itulah penjelasan singkat dari kami tentang tanam paksa. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.